Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda Ustazah. Hari ini semoga antum selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya nak, diberikan umur yang panjang dan diberikan kebahagiaan. Nah, semoga bundanya juga semangat nih. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2 untuk materi pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai belajar. Sebelum mulai belajar, ayo kita berdoa dulu nak ya, biar Allah melimpahkan kita segala pengetahuan dan memaksimalkan segala materi kita hari ini. Biar nangkap maksimal nih kitanya, oke? Udah siap untuk berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah nak, materi kita hari ini yaitu menyebutkan tata tertib di sekolah. Nah, antum tahu kan di sekolah kita ada tata tertib nak. Tata tertib itu apa? Tata tertib adalah aturan yang biasanya ada di sekolah. Contoh: 1. Tidak terlambat. 2. Menyapa guru. 3. Berpakaian rapi. 4. Tertib saat belajar. Nah, ini tuh adalah 4 contoh tata tertib di sekolah. Tata tertib ini pasti biasanya sering antum dengar ketika Bapak kepala sekolah kita atau ustadz ustazah kita memberikan pengarahan di sekolah. Ustadz dan ustazah kita tidak jemu untuk terus mengingatkan antum agar mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah. Ya, anak sekolah tidak boleh terlambat masuk sekolah. Ya, tentu saja tidak boleh sombong. Makanya ada aturan menyapa guru, harus terus berpakaian rapi, baik itu pergi sekolah dan juga pulang sekolah. Selain berpakaian rapi, juga harus tertib saat belajar. Itu makanya Ustadz Ustazah selalu mengingatkan untuk antum duduk yang rapi di tempat duduk antum. Tidak boleh mengganggu teman atau tidak boleh berkeliaran di dalam kelas kalau itu bukan jamnya istirahat. Jadi seperti itu ya nak ya, fungsi dan peran dari tata tertib di sekolah untuk kita sebagai warga sekolah. Dan kita akan mulai membahas tentang manfaat mematuhi tata tertib. Nah, secara keseluruhan apabila antum mengikuti peraturan itu dengan baik, maka kegiatan belajar akan lancar dan menyenangkan, dan juga sekolah antum akan terasa lebih nyaman. Itu manfaatnya ya nak ya. Baiklah nak, setelah tadi kita membahas tentang aturan di sekolah, sekarang kita akan menyebutkan aturan di perpustakaan sekolah. Siapa di antara antum yang pernah singgah ke perpustakaan sekolah? Iya, perpustakaan yang ruangan isinya banyak buku-buku itu. Nah, siapa di antara antum yang pernah singgah ke perpustakaan?
Ya, perpustakaan kita menyenangkan ya nak ya. Ada banyak buku-buku. Antum bisa membaca dimanapun antum mau. Semua buku-buku itu gratis. Boleh antum baca, boleh antum bawa pulang. Yang tidak boleh itu apabila antum merusak buku. Itu baru tidak boleh ya nak. Nah, siapa yang ingat apa saja aturannya? Ya, coba ingat. Nah, kalau untuk aturan di perpustakaan itu biasanya adalah satu, tidak makan dan minum di perpustakaan. Dua, tidak boleh ribut. Ketiga, berhati-hati saat ambil buku. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh makan dan minum di perpustakaan? Iya, karena sisa makanan itu akan menempel di buku dan bisa merusak buku lebih cepat. Bayangkan kalau antum minum minuman, terus minumannya tumpah ke buku, kan bukunya jadi rusak, ya kan? Maka dari itu tidak boleh makan dan minum di perpustakaan. Yang kedua, tidak boleh ribut. Kenapa tidak ribut? Ketika seseorang sedang membaca, itu harus konsentrasi. Makanya tidak boleh ribut. Lalu yang ketiga, berhati-hati ambil buku. Iya, petugas perpustakaan akan melihat antum. Antum harus hati-hati ambil buku, biar bukunya tidak berserakan dan tidak jatuh mengenai teman antum. Nah, dengan mematuhi aturan yang ada di perpustakaan sekolah akan membuat semua pengunjung merasa nyaman dan antum juga merasa nyaman ketika membaca buku di perpustakaan. Ya, tentu saja karena tidak ada yang ribut, tidak ada bau makanan dan juga tidak ketimpaan buku karena ada teman antum yang ngambil bukunya sembarangan. Kalau teman antum tidak ngambil buku sembarangan, maka antum tidak akan tertimpa oleh buku-buku. Oleh karena itu, kita harus menciptakan suasana nyaman di perpustakaan karena bukan hanya kita sendiri yang membaca di perpustakaan tersebut, melainkan juga ada teman-teman antum atau mungkin ustazah-ustazah yang juga ikut membaca di perpustakaan. Pinter nih anak-anak ustazah nih sekarang nih ya. Selanjutnya kita masuk tentang peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ini menyenangkan ya. Ya, bisa sambil main-main, bisa sambil ketawa-ketawa sama teman. Loh, kok bisa sambilan? Ya, karena satu, membuang sampah pada tempatnya. Sambil makan, sambil ngobrol, tetap ingat jaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah ke tempat sampah. Kedua, ikut gotong royong. Nah, dengan ikut gotong royong ini kita bisa menjaga lingkungan kebersihan sekolah kita. Biar tetap bersih, maka kita ikut gotong royong seminggu sekali yang diadakan oleh sekolah. Sambil gotong royong bisa ngapain? Bisa ketawa-ketawa sama teman, bisa main-main sama teman. Yang penting kerjaannya selesai. Yang ketiga, turut merawat bunga sekolah. Nah, biasanya ada tuh kan piket-piket yang merawat bunga sekolah. Ya, bunga-bunga di depan kelas itu. Nah, itu kan termasuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, ya kan? Nah, dengan terawatnya bunga-bunga di sekolah, sekolah kita jadi nampak cantik, bersih, dan juga wangi, ya kan? Seru ya menjaga kebersihan lingkungan sekolah.